Pada awal film, diperlihatkan Misaki, teman geng YST-nya Kakeru yang sedang memegang kado. Dia berencana akan memberikan kado itu kepada seorang cowok populer di sekolahan. Namun ketika cowok itu dikejar-kejar banyak cewek, Misaki pun minder dan memilih untuk tidak memberikan kado sambil diledek oleh teman-temannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu seorang kakek yang menjatuhkan dompet jeleknya. Di dompet itu terdapat foto kakek itu waktu masih muda bersama gebetannya dulu. Ternyata kakek itu adalah seorang pensiunan tentara veteran Jepang. Si kakek ingin bertemu dengan gebetannya tersebut setelah sekian lama terpisah. Akhirnya geng YST membawa si kakek ke kantor detektif Sugi untuk membantunya. Si kakek akan membayar mahal untuk misi tersebut. Detektif Sugi tanpa pikir panjang segera melapor kepada bosnya tanpa mendengarkan cerita si kakek. Flashback ke masa muda si kakek yang ingin memberikan laundry pakaian kepada sang gebetan, tapi ia sangat pemalu. Sampai sudah tua bangka pun kakek itu masih mengingat momen manis bersama gebetan. Misaki yang memahami perasaan si kakek menghiburnya dan berjanji akan menyelesaikan misi itu. Bersama geng YST, mereka memulai gaya memalukan yang menjadi gaya favorit mereka setiap bertemu orang baru. Mereka semua mulai mencari keberadaan gebetan sang kakek hingga ke tempat-tempat yang memiliki potensi bertemu nenek-nenek. Sementara itu di markas, Darkro, Takamine dan Kabado sedang menyelesaikan kepingan puzzle yang merupakan petunjuk Shubidoo-bed lainnya. Saking kerepotannya dalam memecahkan puzzle, mereka sampai emosi dan melemparkan puzzle-puzzle itu. Sejenak Darkro mendapat petunjuk ketika puzzle itu terpantul di cermin make-up-nya Takamine. Ternyata puzzle memberikan petunjuk berupa kata, bukan peta. Sementara Robotak dan kawan-kawan masih mencari keberadaan gebetan sang kakek. Sampai suatu ketika mereka bertemu dengan seorang yang makan pop mie di atas jembatan. Bapak itu menanyakan perihal tempat cucian laundry yang ia bawa. Anak muda yang makan pop mie itu menunjuk ke arah sebuah pabrik di mana ia melaundry baju baunya. Di sisi lain, Darkro juga berhasil memecahkan teka-teki itu dan kata itu menunjuk ke suatu tempat. Sampailah mereka ke sebuah rumah di dekat pabrik bekas tersebut. Rumah itu sama persis seperti yang difoto masa muda si kakek. Dan ternyata sang gebetan masih tinggal di sana dengan wajah yang sudah tua juga. Mereka pun bertemu dan saling melepas rindu. Tanpa disangka, si nenek juga menyimpan foto yang sama dengan si kakek. Yang artinya mereka saling suka tapi tak mau mengungkapkannya. Bertepatan dengan datangnya Kabados dan Darkro ke tempat itu. Dari atap rumah tersebut, muncullah sebuah cahaya yang memunculkan Shubidoo-bed. Saat perebutan, Kamerok berhasil mendapatkan Shubidoo-bed tersebut. Namun bertepatan dengan datangnya Master Ranking. Master Ranking mengambil Shubidoo-bed dan langsung mengadakan caleng. Caleng kali ini adalah lomba lari ke puncak gunung tertinggi yang dilapisi es. Saat pertandingan dimulai, mereka mulai berlari ke tempat yang sudah disiapkan Master Ranking. Kamerok berlari di urutan pertama. Namun dia jatuh dan terguling. Melihat sulitnya medan untuk berlari, Kabados dan Darkro berubah ke wujud spesialnya. Dan berlari menyusul Robotak. Robotak yang juga tak mau kalah, berubah ke wujud spesial. Kamerok yang terguling juga berubah ke wujud super. Jalanan yang licin membuat Kabados dan Darkro terpeleset hingga jatuh. Sementara Robotak dan Kamerok masih berusaha untuk berlari. Darkro mulai mengeluarkan senjatanya dan melemparnya ke arah Kamerok dan Robotak. Sehingga Kamerok dan Robotak juga terjatuh. Kabados menggunakan senjatanya untuk menyetrum Robotak dan Kamerok. Dia menyuruh Darkro untuk lari duluan. Sementara ia akan menghalangi Kamerok. Darkro mulai terbang menuju ke puncak. Kamerok juga mengeluarkan senjatanya dan menembak Darkro dengan cairan lengket. Darkro pun terjatuh dan menabrak Kabados. Di tengah perlombaan terjadilah pertempuran sengit di antara keempat robot tersebut. Di saat bersamaan datanglah gajah kecil yang menghentikan mereka dengan melempar bola salju ke arah Kabados dan Darkro. Darkro menangkis serangan bola salju dari gajah tersebut dan memberikan perlawanan. Sehingga robot gajah kecil ini pun mundur. Kakeru yang melihat itu, menggunakan Wonder Flute untuk memanggil senjatanya Robotak. Sekali ayunan pedang, Darkro dan Kabados terpental dengan sangat jauh dan tertimbun salju. Robotak berlari menuju puncak gunung dengan kecepatan yang tak masuk akal hingga berhasil mencapai finish.
Dengan begitu Robotak dinyatakan sebagai pemenang. Sementara Dark Row, Kabados dan Kamerok mendapat hukuman membersihkan toilet. Akhir cerita, sang kakek pamit untuk kembali ke daerah asalnya. Dia memberikan Kakeru sebuah kamera jadul yang dulu dia pakai untuk berfoto dengan sang gebetan. Walau sedih akan berpisah, tetaplah itu menjadi pertemuan yang sangat indah bagi mereka sebelum kembali ke kehidupan masing-masing. Berpindah ke kantor detektif Sugi yang tidak terima hanya mendapatkan bayaran sebuah kamera jadul dan menghancurkannya. Seketika mereka marah, dan terhenti ketika melihat kakek yang mereka tolong diwawancarai media mengenai kamera langka yang ia gunakan puluhan tahun lalu. Melihat itu detektif Sugi menyesal telah menghancurkan kamera antik yang pastinya berharga mahal tersebut. Pesan yang dapat diambil dari episode kali ini adalah, jangan suka membanting barang. Sampai jumpa di episode berikutnya.